Halo, perkenalkan, saya Melki Nadisa, mahasiswa Teknik Informatika STMIK Pelita Nusantara Angkatan 2022. Tugas ini merupakan bagian dari mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Murni Marbun, SSI, MMM.Com, STMIK Pelita Nusantara. Dalam video singkat ini, saya akan membahas hasil literatur review dari 30 penelitian terbaru di Indonesia yang menunjukkan bahwa JST bisa mencapai akurasi tinggi dalam mengklasifikasikan buah-buahan. Kita akan melihat bagaimana backpropagation, CNN, dan GLCM bekerja serta bagaimana teknologi ini bisa membantu petani dan industri pertanian kita di masa depan. Kita akan mulai dengan bagian pertama, yaitu pendahuluan. Di sini kita akan membahas mengapa topik klasifikasi buah ini penting untuk diangkat dan diteliti. Ada 3 poin utama, yaitu tantangan manual, kebutuhan otomatisasi, dan solusi teknologi. Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah tantangan dalam proses sortasi buah di industri agrikultur. Seperti yang kita tahu bahwa buah-buahan seperti mangga, pisang, dan pepaya adalah komoditas penting. Namun, proses sortasi manual yang saat ini banyak digunakan itu lambat, sangat subjektif tergantung penilaiannya, dan akibatnya rentan terjadi kesalahan. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah sistem otomatis yang bisa melakukan identifikasi, klasifikasi mutu, dan sortasi dengan lebih cepat dan objektif. Solusi yang paling menjanjikan untuk ini adalah menggunakan teknologi pengolahan citra digital dan jaringan saraf tiruan atau JST. Jadi, apa sebenarnya jaringan saraf tiruan itu? Sebenarnya, JST adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru cara kerja otak manusia, yaitu untuk mempelajari dan mengenali pola dari data. Sistem ini terdiri dari banyak neuron-neuron buatan yang saling terhubung. Bagaimana cara kerjanya? JST belajar dari data latih. Dalam konteks ini, data latihnya adalah ratusan atau ribuan gambar buah. Ia akan mengelola berbagai fitur seperti warna atau RGB, tekstur, dan bentuk. Menggunakan algoritma seperti backpropagation, JST akan memperbaiki kesalahan prediksinya hingga ia bisa membuat keputusan klasifikasi yang sangat akurat. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu metode penelitian. Di bagian ini menjelaskan bagaimana saya melakukan tinjauan literatur ini. Metodologi yang saya gunakan adalah studi literatur. Saya mengumpulkan dan menganalisis 30 artikel dan jurnal penelitian yang relevan, yang semuanya berbahasa Indonesia. Platform utama yang saya gunakan untuk pengumpulan data adalah Google Scholar. Agar pencarian fokus, kata kunci utama yang saya gunakan adalah jaringan saraf tiruan, pengolahan citra digital, CNN, backpropagation, dan GLCM. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari presentasi ini, yaitu bagian ketiga, hasil dan pembahasan. Di sini saya akan memaparkan temuan-temuan utama dari 30 artikel yang telah saya review. Tabel ini merangkum beberapa temuan paling signifikan dari literatur. Seperti yang bisa kita lihat, JST telah berhasil diterapkan pada berbagai jenis buah dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Contohnya, untuk klasifikasi kematangan pisang, akurasinya mencapai 98,3%. Untuk mendeteksi buah naga busuk menggunakan CNN, akurasinya bahkan mencapai 99,24%. Dan yang sangat menarik, sebuah studi tentang salak berhasil mengklasifikasi rasa atau manis atau asam dengan akurasi 100% hanya berdasarkan warna dan bentuk. Mari kita lihat lebih dalam salah satu studi kasus yang paling menonjol. Pada klasifikasi buah naga, untuk membedakan mana buah yang segar dan mana buah yang busuk menggunakan metode deep learning yaitu CNN, berhasil mencapai akurasi 99,24%. Wow, ini adalah angka yang sangat tinggi dan menunjukkan betapa efektifnya metode ini untuk membantu petani memilah buah yang mana itu segar, yang mana itu busuk secara otomatis, yang mana sangat sulit dilakukan secara manual dengan cepat. Dari semua penelitian itu, ada 3 fitur utama yang selalu diekstrasi dari gambar untuk proses klasifikasi. Pertama adalah warna atau RGB.
Ini fitur yang paling umum dan efektif untuk menentukan kematangan, misalnya pada pisang atau tomat. Yang kedua adalah tekstur, yang dianalisis menggunakan metode GLCM. Ini penting untuk membedakan jenis seperti pada daun rambutan atau kualitas seperti pada alpukat. Dan ketiga adalah bentuk atau geometri yang dipakai untuk membedakan varietas atau jenis buah seperti pada berbagai jenis mangga. Jadi, berdasarkan tinjauan literatur review ini dapat disimpulkan bahwa jaringan saraf tiruan dan CNN sangat berhasil dalam mengotomatisasi klasifikasi buah dengan akurasi tinggi, mengatasi kelemahan metode manual yang subjektif dan lambat. Fitur kunci seperti warna, tekstur, dan bentuk terbukti sangat efektif untuk digunakan oleh model. Tantangan ini di masa depan adalah perlunya dataset yang lebih besar dan beragam, di mana integrasi sistem ini dengan teknologi IoT agar bisa diterapkan secara real time di lapangan. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.